Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan sejarah singkat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa risalah agama Islam bagi seluruh umat. Selamat menyaksikan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah dari rahim seorang ibu yang sangat soleha, yaitu Aminah binti Wahab. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Keduanya tidak sempat membesarkan Nabi Muhammad hingga usia remaja. Setelah orang tuanya wafat, beliau diasuh dan dibesarkan oleh kakek, kemudian pamannya, yang bernama Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Kegiatan kecilnya ialah menggembala kambing dan berdagang, hingga beliau memiliki kecakapan dalam berbisnis dan hidup mandiri. Kemuliaan Nabi Muhammad dan tanda-tanda kenabiannya telah nampak sejak ia berada di dalam kandungan. Ibundanya mengatakan, sepanjang beliau mengandung, ia tidak pernah merasa sakit dan berat atas kandungannya, seakan-akan ia tidak sedang mengandung. Bahkan saat dilahirkan, tali pusar Nabi Muhammad SAW sudah terpotong rapi dan kemaluannya sudah dihitan. Di samping itu, beberapa kejadian luar biasa terjadi mengiringi kelahirannya. Di antaranya yaitu padamnya api abadi yang ada di Persia, seluruh berhala dan patung-patung sesembahan runtuh dan roboh, dan kejadian luar biasa lainnya. Rasulullah kecil dititipkan oleh ibundanya kepada seorang perempuan dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah berkata, saat itu adalah tahun yang kering, tidak ada makanan sedikit pun. Suatu hari, saat perjalanan Halimah As-Sa'diyah menuju Mekah, ia mengendarai keledai yang berwarna putih dan seekor unta tua yang tidak lagi menghasilkan susu setetes pun. Anak-anak kecil menangis karena lapar. Sesampainya di Mekah, ia mencari anak-anak untuk disusui. Setiap wanita pernah ditawari untuk menyusui Rasulullah SAW. Tapi semuanya menolak setelah mereka tahu bahwa anak itu adalah seorang anak yatim. Mereka tidak akan mendapat imbalan apapun dari keluarganya. Halimah As-Sa'diyah memutuskan untuk bersedia menyusui Rasulullah. Selama 2 tahun Rasul bersamanya, Halimah As-Sa'diyah kembali ke negeri asalnya, Bani Sa'ad. Sepanjang ia menyusui Rasulullah, banyak kemudahan dan keberkahan yang ia terima, seperti kedelai dan kambingnya yang sehat, sehingga ia bisa menghidupi keluarganya dengan perahan susu kambing yang amat melimpah. Abu Thalib melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang bersama kafilah dagang Quraisy. Ia mengajak Muhammad kecil untuk ikut serta dalam perjalanan panjang itu. Ketika rombongan itu singgah di Basra, wilayah antara Syam dan Hijaz, mereka bertemu dengan seorang pendeta Yahudi yang bernama Buhairah. Seorang pendeta yang sangat menguasai isi kitab Injil dan memahami betul ajaran Yahudi. Di sanalah Buhairah melihat Nabi Muhammad, sekaligus menjadi awal pertemuan mereka berdua. Buhairah merupakan salah satu pendeta Nasrani yang masih memegang teguh dan mempertahankan tauhidnya kepada Allah, dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Isa alaihi salam bukanlah anak Tuhan, melainkan seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dalam perjumpaan itu, dia memperhatikan Nabi Muhammad secara saksama dan mengajaknya bicara. Setelah pembicaraan itu selesai, Buhairah menemui Abu Thalib dan menyampaikan pertanyaan kepadanya. Apa hubungan anak itu denganmu? Dia putraku. Abu Thalib menyebut Nabi Muhammad sebagai putranya karena begitu besar cintanya kepada beliau. Buhairah menukas. Dia bukan putramu, tidak mungkin. Ayah anak ini masih hidup. Ya, kau betul. Dia keponakanku. Apa yang terjadi pada ayahnya? Dia meninggal saat ibunya masih mengandungnya. Engkau berkata benar. Sekarang, segera bawa pulang anak ini kembali ke negerimu dan jagalah dia dari orang Yahudi. Karena demi Allah,
Jika mereka melihatnya di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang sangat besar. Mendengar penjelasan Buhairo, Abu Thalib bergegas membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Di umur 25 tahun, ia menikah dengan seorang perempuan yang soleha lagi kaya raya, yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Selama Rasul hidup, beliau memiliki 7 orang anak. 6 orang anak lahir dari pernikahannya bersama Siti Khadijah, sedangkan 1 orang anak berasal dari pernikahannya bersama Maria Kiptiah. Untuk tahu lebih jauh mengenai anaknya, yuk kita dengerin lagu ini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Roqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Gimana teman-teman? Seru kan lagunya? Yuk kita lanjutin lagi kisah hidup Nabi. Di umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah untuk mengajarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Di usia tersebut, ia juga mendapatkan wahyu pertama kenabiannya, sewaktu beliau menyendiri di Gua Hiro. Wahyu pertama yang ia terima ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Setelah wahyu tersebut turun, Rasulullah mulai mendakwahkan Islam kepada penduduk Mekah secara diam-diam selama 3 tahun lamanya. Orang-orang mulai mengenal Islam dan tertarik masuk Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam berasal dari golongan keluarga. Sejarah mencatat beberapa orang yang pertama kali masuk Islam yaitu Sayyidah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, putra dan putri Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Mereka dikenal dengan golongan as-sabiqunal awwalin. Sementara angkatan kedua yang masuk Islam ialah Abu Ubaidillah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Aqram bin Abil Aqram, Uthman bin Maz'un, Fatimah bin Khattab, Asma bin Abu Bakar, dan Khobab bin Arad radhiyallahu anhum. Setelah 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau siri, akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan atau yang disebut dengan jahar. Metode tersebut dilakukan selama 10 tahun di kota Mekah. Setelah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, Rasulullah berhijrah ke Madinah. Beliau melanjutkan berdakwah di sana selama 10 tahun hingga akhir hayatnya. Kurang lebih 23 tahun,
Nabi Muhammad telah sukses merubah peradaban kejahiliahan menuju peradaban Islami. Sepanjang perjalanan berdakwah, Nabi Muhammad SAW melakukan berbagai pendekatan dalam penyampaian dakwahnya. Di beberapa kondisi, Nabi mengajarkan Islam dengan cara yang lembut, santun, dan dengan akhlak yang luhur. Melalui kisah-kisah terdahulu, kita dapat melihat contoh kelembutan Nabi kepada istrinya, sahabatnya, budaknya, dan kepada orang-orang kafir. Namun, meskipun demikian, Nabi pun sangat tegas dalam menegakkan agama Islam. Sampai-sampai beliau pernah memimpin peperangan hanya untuk menegakkan kebenaran Islam. Di antara peperangan yang Nabi ikuti, ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan perang-perang lainnya. Kisah ketulusan Nabi terhadap wanita buta yang menghinanya. Suatu ketika, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq termenung. Ia terus bertanya-tanya, amal soleh apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah tapi belum ia kerjakan? Maka, ia pun bertanya kepada anaknya Aisyah yang juga merupakan istri Nabi. Wahai anakku, apa kira-kira amal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika masih hidup tapi belum aku kerjakan? Aisyah menjawab, Rasulullah selalu memberi makan kepada seorang Yahudi buta di pojok sudut pasar. Tidak menunggu waktu lama, Abu Bakar pun menghampiri perempuan tersebut. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa memberi aku makan. Abu Bakar berkata, Dari mana engkau tahu bahwa aku bukanlah orang yang biasa memberimu makan? Perempuan itu menjawab, makanan yang engkau beri tidak kau haluskan lebih dulu. Orang yang biasa memberiku makan selalu menghaluskan makanan lebih dulu, karena ia tahu gigiku sudah tak sanggup lagi mengunyah makanan. Tidak sabar dengan keadaan yang tak menentu di hatinya ini, Abu Bakar sambil berisak berujar, Ketahuilah, orang yang biasa memberimu makan sudah wafat beberapa hari yang lalu dan aku adalah sahabatnya. Orang yang biasa memberimu makan adalah Muhammad, lelaki yang tiap hari selalu bersabar meski kau hina dan caci, sedangkan ia tak pernah berhenti menyuapimu makanan ke mulutmu. Perempuan Yahudi yang buta itu kaget bukan main. Dan tak lama kemudian tangisnya pun pecah. Ia menyesal belum sempat meminta maaf kepada orang yang sangat peduli dengannya. Padahal tidak ada seorang keluarganya pun yang peduli dengan keadaannya. Demikianlah tadi sejarah singkat dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meniru jejak langkah keteladanan beliau dan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum.